Pos jemaah itu terletak di sekitar kampusku, kampus Barek atau di utara kampus biru. Tepatnya di Kaliurang, ada 4 kamar yang memanjang ke belakang. Ada juga ruangan khusus sholat dan ruang tamu. Kamar mandinya 2, yang paling ramai biasanya sore atau malam hari di ruang tamu itu. Bukan karena di sana ada televisi, tapi tamu ikhwan kerap berkunjung pada jam-jam itu. Dan tahukah kalian, bahwa uhti-uhti jemaah ini paling senang dikunjungi ikhwan, walau para ikhwan tak bisa menangkap rasa gembira itu. Begitulah para uhti, mereka sanggup menutupi dan meredam perasap gembira yang bergolak-golak ketika dikunjungi ikhwan. Aku ditempatkan di kamar Mbak Aulia, yang memang menjadi tentorku sebagaimana rekomendasi awal setelah pembayatan. Bagiku, Mbak Aulia sudah seperti ibuku sendiri. Kalau aku capek, ia dengan senang hati memijiti punggungku. Begitu pula kalau aku ada masalah, dialah yang dengan sabar mendengarkanku mengeluhkan kesah. Tapi kelemahannya cuma satu, kalau ku debat dia tidak bisa menjawab. Padahal aku orangnya seperti ini, suka bertanya atas sesuatu yang sama sekali tidak aku ketahui. Hari-hariku di pos jemaah aku habiskan untuk membaca apa saja yang ada di pos. Majalah, buletin, brosur, buku. Tapi yang kusenangi adalah sebuah dokumen tua itu tentang sejarah perjuangan umat Islam Indonesia yang disusun oleh Eyang Wirjo. Dari Mbak Aulia ku tahu bahwa dokumen tua itu ada di setiap pos yang merupakan bacaan wajib kader jemaah yang ingin mengetahui sejarah umat Islam di Indonesia. Dokumen itu sangat rahasia, tidak boleh jatuh ke tangan pemerintah kafir Indonesia. Kita bisa hancur kalau itu terjadi, kata Mbak Aulia dengan paras serius sungguh. Karena didorong oleh rasa penasaran, bagaimana sebetulnya letak kebenaran sejarah umat ini dalam konstelasi sejarah kemerdekaan Republik, aku pun suntuk membaca dokumen tua itu. Malam-malamku kuhabiskan untuk membaca, mengaji, dan juga menghafal beberapa poin dari sejarah umat Islam Indonesia yang terulas di dalamnya. Dari situ pula aku menemui dokumen pernyataan proklamasi berdirinya Daulah Islamiyah di Indonesia, yang diserukan oleh Eyang Wirjo di Madinah, Indonesia. Khatam juga aku membaca dan memahaminya. Lalu apa lagi yang akan kulakukan? Aku ingin sekali berdiskusi dan bertukar pikir, tapi dengan siapa? Sepertinya orang-orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Karena tidak ada diskusi yang intensif, aku pun memperkuat ibadahku, tepatnya mempertahankan prestasi ibadah yang telah kucapai sebelumnya di Pondok Ki Ageng. Begitu setiap harinya, hingga sudah sebulan aku menjadi warga baru di pos. Dan aku merasakan ada suasana lain, suasana aneh yang sama sekali di luar dugaanku. Pandangan awalku, tentu sosok-sosok aktivis jemaah ini adalah mereka seperti yang selalu dikatakan oleh Nabi. Pada siang harinya mereka seperti singa-singa padang pasir, dan malamnya seperti rahib yang bermunajat kepada Tuhannya. Tapi kok, kenapa anggapanku itu berbenturan dengan kenyataan yang ada di pos jemaah? Terlebih lagi ritual keagamaan. Dibandingkan dengan ritualku, ritual keagamaan mereka itu tidak ada apa-apanya. Ini bukan ria atau pamer. Tidak, tapi mata kepalaku sendiri melihat, bahwa aktivitas mereka tidak sebagaimana tentara Allah yang hendak menyambut syahid di medan pertempuran. Ibadah mereka sangat biasa, kelebihan hanya cuma satu, sholatnya selalu berjemaah. Kalau waktunya sudah datang mereka langsung mengisi saf-saf sholat, terutama kalau sholat subuh. Kata Mbak Aulia, tradisi ini sudah dipupuk sebelum-belumnya. Karena itu ada rasa sesal di hati, kalau ketinggalan berjemaah. Jadi, mereka selalu tepat waktu. Terus abis maghrib pada baca Quran. Yang diperbanyak di situ adalah dialog. Mendiskusikan pengalaman yang ada di lapangan. Rutin sekali pertanyaan ini ku dengar. Kamu berdakwah di mana tadi? Oh, di sini, di sana. Cukup, sampai di situ saja. Tapi secara keseluruhan, yang kulihat di pos kami, para uhti itu amat jarang berdakwah. Seperti ada yang mereka takutkan. Hanya 1-2 orang yang berdakwah. Setahuku, aku yang paling keras berdakwah, menggait 1-2-3 orang di kampus Barek yang umumnya uhti. Dan kurasai pula infak yang kuberikan juga sudah cukup banyak. Aku harus mengeluarkan uang paling minim 500.000 setiap minggunya untuk kas perjuangan. Dan uang itu kuperoleh dari kantong kakakku di luar negeri,
dan kedua orang tuaku dengan alasan untuk membayar uang kuliah, uang semester, uang buku, dan sebagainya. Kita boleh berbohong, sepanjang itu berkaitan dengan kepentingan Islam dan kerahasiaan perjuangan. Bahkan boleh menipu, mencuri, merampok, menjual barang-barang pribadi, maupun melacur. Ini jihad dan bukan untuk foya-foya. Dan Allah Maha Tahu itu semua. Begitu aku ingat seorang ustadz di jemaahku sesaat setelah aku dilantik. Walau aku sangat begidik waktu itu, toh ku terima juga dengan pasrah. Sebab anggapku ini perjuangan mulia. Karena itu ketika semua itu kurasai janggal setelah beberapa waktu lamanya aku bergabung, keberanikan diri bertanya kepada Mbak Aulia, apakah cuma begini usaha-usaha yang dilakukan di pos ini? Tak adakah program yang terperinci dan tertata sebagaimana gerakan-gerakan Islam yang lain? Bagaimana situasi institusi jemaah secara keseluruhan? Dan bagaimana respon politik jemaah atas pelbagai peristiwa politik yang terjadi di tanah air? Dan aku tahu, pertanyaanku itu dijawab daim oleh Mbak Aulia. Seakan-akan pertanyaanku itu adalah godam subversif baginya dan jalan teraman untuk itu adalah diam. Diam, dalam hati pun aku bergumam, Tuhan, ini perjuangan apa? Maka inilah pemandangan sehari-hari yang kulihat dalam pos jemaahku ini. Hampir setiap hari aku temukan kesantaian yang sangat, dan bukan sosok-sosok yang bersiap-siap menyongsong kesyahidan. Situasi ini hampir tak ada beda dengan aktivitas para santri di Pondok Ki Ageng yang kutinggalkan, karena aku tak dapatkan konsentrasi ibadah di sana. Berharap dapatkan suntikan semangat spiritual yang berlebih di sini, malahan yang kudapatkan adalah hal yang sama di pondok, maka menonton televisi adalah pekerjaan yang sangat rutin kulakukan. Apabila acara telenovela datang tiap sore menjelang maghrib, kamar-kamar terbuka dan berduyun-duyunlah kami menonton dengan khusyuknya. Bahkan ada uhti yang menggilai sepak bola. Kalau sudah ada sepak bola, dipastikan ia akan rela melek dan berteriak-teriak sendiri menyoraki gocekan bola pemain dari klub yang dikaguminya. Belum lagi kalau ada walimahan, seisi pos akan berpesta. Dan walimahan itu kerap terjadi pada malam minggu. Maka kami pun membeli makanan yang melimpah, lalu memasaknya beramai-ramai. Menurut Mbak Aulia, sejak dulu pos kami ini sering dipakai untuk acara walimahan. Di acara inilah aku mengakrabkan diri dengan para ikhwan dan bercanda bersama dengannya. Tak jarang mereka melemparkan ledekan padaku. Misalnya, itu Mbak Kiran kayaknya mau nikah tuh. Begitu ramainya, begitu mengasyikannya. Makanannya banyak. Di sini secara diam-diam aku belajar memasak. Dari para uhti itu, aku belajar menyusun menu. Lantas belajar menata. Pendeknya, kami kekenyangan. Dan sepertinya aku makin menjauh saja dari tradisi sufi yang kubangun dengan sangat payah dan sendiri, kala aku masih tinggal di Pondok Ki Ageng. Dan aku tetap merasakan kesesakan hati. Tak ada lagi yang bisa diajak berdiskusi yang sehat. Kekagumanku pada Mbak Aulia pun perlahan memudar.